Meskipun Kekaisaran Tebing Iblis mencoba untuk menekannya, berita tentang Lei Si dan rekan-rekannya menderita kekalahan telak di tangan Lindong masih menyebar dalam waktu satu malam. Berita ini tentu saja mengejutkan seluruh kota karena keheranan muncul di benak semua orang. Jelas, hasil ini telah melebihi harapan semua orang di kota. Pada saat Lei Si dan rekan-rekannya berangkat, semua orang tidak memiliki keraguan tentang mereka. Menangkap seorang praktisi yang baru saja mencapai Master Simbol Surga seharusnya menjadi tugas yang mudah untuk barisan seperti ini. Namun, hasil akhirnya menyebabkan mata semua orang keluar. Selain itu, masalah yang paling menyedihkan adalah penculikan dan pemerasan Lindong. Setelah berita ini menyebar, bahkan beberapa praktisi yang disiplin menjadi linglung selama beberapa saat sebelum kembali sadar. Ekspresi wajah mereka hanya bisa digambarkan dengan satu kata, takjub. Meskipun Kekaisaran Tebing Iblis tidak dianggap sebagai penguasa yang tak terkalahkan di wilayah barat laut Kekaisaran kuno, mereka masih merupakan kekaisaran yang sangat kuat dan bahkan kekaisaran berpangkat tinggi lainnya tidak ingin memiliki konflik dengan mereka. Alasan pertama untuk ini adalah bahwa Kekaisaran Tebing Iblis memang cukup kuat. Alasan kedua adalah bahwa Kekaisaran Tebing Iblis sangat pendendam. Mereka akan mencoba untuk mencapai tujuan mereka dengan cara apapun. Oleh karena itu, tidak ada yang ingin ada hubungannya dengan kekaisaran yang merepotkan ini. Faktanya, bahkan ketika Kekaisaran Tebing Iblis sedang tirani, tidak ada yang berani menghadapi dan menyinggung mereka. Tentu saja, ini tidak berarti Kekaisaran Tebing Iblis mampu menjadi tidak berotak. Mereka juga mengerti bahwa ada beberapa kerajaan yang tidak mampu mereka serang dan mereka tidak akan sebodoh itu untuk menantang kerajaan itu. Seiring berjalannya waktu, reputasi Kekaisaran Tebing Iblis semakin terkenal. Oleh karena itu, ketika beberapa kekaisaran di kota Tebing Iblis mendengar bahwa seseorang ingin memeras Kekaisaran Tebing Iblis, seolah-olah mereka telah mendengar berita yang mengguncang dunia. Kejutan semacam itu tak terlukiskan. Jadi, dalam beberapa hari ke depan, semua orang di kota Tebing Iblis mengantisipasi dengan cemas. Mereka ingin melihat apakah orang yang sombong, yang telah memeras Kekaisaran Tebing Iblis untuk 1 juta pil nirvana, memiliki kemampuan yang luar biasa sehingga dia berani melakukan hal yang mengerikan. Tentu saja, ada beberapa orang yang merasa bahwa Lindong hanya menggertak dan dari sudut pandang mereka, Lindong tidak akan memiliki nyali untuk datang ke kota Tebing Iblis dan mengumpulkan pil nirvana. Fakta bahwa Lindong mampu mengalahkan Lei Si dan rekan-rekannya sangat mengagumkan, tetapi kita harus ingat bahwa Lei Si dan rekan-rekannya bukanlah petarung terbaik di Devil Cliff Empire. Tidak peduli diskusi macam apa yang ada di luar sana, jelas bahwa orang-orang di kota Tebing Iblis sedang menunggu kedatangan pria itu. Sementara semua orang mengantisipasi dengan cemas di Devil Cliff City, pegunungan yang jauh diliputi panas terik. Arus energi yang kuat, yang dibentuk oleh perpaduan pil nirvana, melayang di sekitar gunung seperti kasia merah menyala dan bersinar. Gelombang nirvana ki yang menakjubkan dilepaskan dalam prosesnya. Lindong duduk bersila dan diam-diam di bawah arus energi yang kuat itu. Saat ini, tubuhnya memancarkan cahaya merah, tampak seperti arang yang membara. Suhu mendidih merembes keluar dari tubuhnya, menyebabkan rerumputan di dekatnya terbakar dan layu. Di udara, ada lubang hitam melayang di atas kepala Lindong. Arus energi yang kuat yang dibentuk oleh perpaduan pil nirvana terus mengalir ke dalam lubang hitam. Dengan kecepatan yang menakutkan, energi itu disempurnakan menjadi gelombang nirvana ki yang kemudian menyembur ke seluruh tubuh Lindong. Suara mendesing. Kali ini, jumlah pil nirvana yang digunakan Lindong kira-kira 100.000. Ini adalah jumlah yang cukup besar. Lagi pula, ketika Lipan menyerang panggung nirvana, dia hanya menggunakan pil nirvana dalam jumlah yang sama. Namun, saat ini, Lindong hanya menyerang setengah langkah ke tahap nirvana dan dia sudah mengeluarkan pil sebanyak ini dalam satu napas. Tidak diragukan lagi, ini dianggap jumlah yang besar. Dengan 100.000 pil nirvana sebagai cadangan, Lindong tidak khawatir tentang kekurangan nirvana ki. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah apakah tubuhnya dapat menahan asupan nirvana ki yang begitu kuat. Nirvana ki memberikan hasil yang sangat luar biasa untuk menenangkan dan memperkuat tubuh seseorang. Namun, semakin baik tonik, semakin beracun jika terus digunakan. Nirvana ki mengikuti logika yang sama juga. Jika itu diserap secara paksa dan tubuh tidak dapat menerimanya, api akan menyala di hati orang itu dan akhirnya membakarnya dari dalam keluar dan bahkan abu pun tidak akan tersisa pada akhirnya. Untuk jumlah nirvana ki yang dihasilkan dari 100.000 pil nirvana, jangan bicara tentang praktisi setengah langkah, bahkan praktisi tahap kuasi nirvana seperti Liu Yuan akan dengan hati-hati mengkonsumsinya sedikit demi sedikit. Hanya mereka yang berhasil melewati kesengsaraan nirvana yang memiliki kemampuan untuk mengkonsumsi ki nirvana ini dalam jumlah besar seperti yang dilakukan Lindong. Oleh karena itu, agak bodoh untuk mengkonsumsi 100.000 pil nirvana senilai nirvana ki sekaligus. Jika Lindong tidak memiliki simbol leluhur yang melahap dan tubuh emas nirvana kecil, dia akan menjadi abu. Namun,
Tidak ada yang namanya, jika, di dunia ini. Sejak Lindong berani begitu kurang ajar, dia secara alami memiliki kemampuan dan pil nirvana untuk melakukannya. Setelah dilahap oleh simbol leluhur yang memakan, nirvana ki yang sebelumnya bergejolak menjadi halus secara signifikan. Selanjutnya, dengan tambahan tubuh emas nirvana kecil, meskipun proses menyerap nirvana ki menimbulkan beberapa penderitaan bagi Lindong, situasi terburuk jelas tidak terjadi. Dia telah berhasil menahan nirvana ki yang membakar tubuh. Sementara itu, Little Marten duduk di belakang Little Flame sambil menyipitkan matanya dan menatap Lindong yang memancarkan panas. Little Flame itu Xiaoyan ya guys. Itu tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepalanya sedikit. Little Marten bisa merasakan bahwa kekuatan Yuan dalam tubuh Lindong meningkat dengan kecepatan yang menakutkan. Rupanya, 100.000 pil nirvana ini telah memberinya banyak manfaat. Mengingat kecepatan saat ini, 100.000 pil nirvana ini dapat diserap sepenuhnya dalam 2 hari ke depan. Little Marten bergumam pada dirinya sendiri. Jika berita tentang kecepatan menyerap seperti itu menyebar, orang-orang akan pingsan karena terkejut. Jika ini adalah pria lain yang menyerap 100.000 pil nirvana, dia akan membutuhkan setidaknya setengah bulan. Namun, dengan bantuan simbol leluhur yang melahap, Lindong dapat meminum 100.000 pil nirvana dalam waktu beberapa hari tanpa dampak apapun. Dan seperti yang diharapkan Little Marten, setelah 2 hari berlalu dengan tenang, arus energi yang sebelumnya melayang di udara menghilang saat pil nirvana terakhir dilahap oleh lubang hitam. Sesaat keheningan menyapu puncak gunung. Keheningan berlangsung selama sekitar 10 detik sebelum gelombang energi yang mengerikan menyapu Lindong, yang matanya tertutup rapat. Beberapa batu besar di sekelilingnya diledakkan menjadi bubuk halus. Astaga, matanya yang tertutup rapat akhirnya terbuka dan 2 sinar berwarna merah melesat keluar darinya. Sinar cahaya kemudian mendarat di atas hutan rimbun. Di bawahnya dan merobek 2 bekas terbakar raksasa yang panjangnya beberapa ratus kaki. Napas seperti api kemudian keluar dari mulut Lindong dan benar-benar membakar udara di depannya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat telapak tangannya. Dengan sentakan pikirannya, pancaran cahaya keemasan memancar dengan cepat di bawah kulit telapak tangannya. Dalam sekejap mata, kedua telapak tangannya tampak terbuat dari emas asli, memancarkan kilau emas dan tampak tidak bisa dihancurkan. Dengan pencapaian resmi tahap setengah langkah menuju nirvana, tubuh emas nirvana kecil Lindong juga meningkat pesat. Itu bahkan sebanding dengan beberapa tubuh emas nirvana praktisi panggung nirvana. Biasanya, ketika tahap setengah langkah menuju nirvana tercapai, kebanyakan orang akan diperkuat berkat jumlah ki nirvana yang besar. Secara tidak jelas, akan ada tanda-tanda pembentukan tubuh emas nirvana juga. Namun, jelas bahwa mereka tidak dapat dibandingkan dengan Lindong. Proses penguatan mereka sebagian besar terdiri dari menjadi lebih kuat dan bahkan beberapa yang luar biasa mungkin membentuk cahaya keemasan yang solid di tubuh mereka untuk waktu yang singkat. Namun, mereka tidak akan pernah mencapai tingkat yang sama dengan Lindong, yang lengannya tampak seperti terbuat dari emas asli. Lindong dengan santai mengusap telapak tangannya yang terpancar emas ke pohon terdekat. Saat lengannya bersentuhan dengan pohon, lengannya meleleh menembus pohon seperti pisau yang memotong sepotong tahu. Derajat ketajamannya akan membuat lidah keluh. Tidak buruk, Lindong agak puas dengan pertumbuhannya. Dengan senyuman, pancaran cahaya keemasan di lengannya menghilang dan kembali ke warna normalnya. Dia kemudian meregangkan tubuhnya dan berdiri. Tingkat penyerapan Anda lebih cepat dari yang saya harapkan. Sepertinya kamu semakin akrab dengan penggunaan dan kontrol dari simbol leluhur yang melahap juga. Little Marten terbang dan tertawa kecil. Lindong tersenyum dan melirik Lacey dan rekan-rekannya, yang sedang koma. Dia kemudian berbicara dengan lembut, saya pikir sudah waktunya untuk mengumpulkan pil nirvana. Namun, saya merasa itu tidak akan semulus kali ini. Meskipun Lindong tidak menerima berita apapun dari dunia luar, dia bisa menebak dampak dari tindakannya. Mungkin, pemimpin Kekaisaran Tebing Iblis sudah mengatupkan giginya dan menunggunya tiba. Hei, manusia mati demi kekayaan sementara burung mati demi makanan. Tanpa pil nirvana, mustahil untuk menembus tahap nirvana. Little Marten tertawa aneh sambil memberikan ekspresi seolah ingin seluruh dunia berada dalam kekacauan. Lindong menggigit bibirnya dan menganggukkan kepalanya. Dia tidak benar-benar takut apapun. Tidak peduli seberapa ganasnya Kekaisaran Tebing Iblis, dia masih memiliki cara untuk melarikan diri. Mengingat luasnya medan perang kuno, apakah dia bahkan akan takut jika Kekaisaran Tebing Iblis membalik seluruh negeri untuk mencarinya? Selanjutnya, saat kamu berlatih, aku telah melakukan sesuatu pada tubuh orang-orang ini. Di masa depan, jika mereka berani mencoba sesuatu yang lucu, saya akan memastikan mereka menderita. Little Marten tertawa jahat. Lindong terkejut sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Memang, Little Marten memiliki banyak trik jahat. Bahkan ketika mereka akan menggunakan orang-orang ini untuk menukar pil nirvana, Marten kecil tetap tidak akan melepaskan mereka. Itu juga bagus.
Ini dapat mencegah masalah di masa depan. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap ke cakrawala yang jauh. Matanya menyala dengan api sekali lagi. Saatnya berangkat. Saya benar-benar ingin melihat apa yang terbuat dari Devil Cliff Empire. Saya pasti mendapatkan 1 juta pil nirvana ini. Selama periode waktu ini, kota tebing iblis tidak diragukan lagi menjadi pusat perhatian. Di wilayah barat laut medan perang kuno dan berita yang bocor dari sini menyebar dengan kecepatan yang menakutkan. Ketika berita itu menyebar, itu menarik minat banyak orang. Beberapa orang bahkan bergegas ke kota tebing iblis hanya untuk melihat kemampuan luar biasa yang dimiliki pria yang memeras kekaisaran tebing iblis. Tidak diragukan lagi, popularitas kota tebing iblis telah meningkat secara signifikan. Semua orang di kota ini dengan cemas mengantisipasi badai api yang akan datang. Di bawah antisipasi dan harapan seperti itu, 2 hari berlalu tanpa suara. Namun Lindong, yang seharusnya mengumpulkan pil nirvana belum juga muncul. Secara tidak langsung, hal ini menyebabkan orang merasa tidak sabar dan curiga. Mungkinkah orang ini hanya membual dan dengan sengaja mengganggu kekaisaran tebing iblis? Namun, jika ini benar-benar terjadi, itu akan mengecewakan semua orang. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, komentar mencibir dan menghina muncul di kota tebing iblis. Orang-orang ini pasti mengira bahwa kejadian baru-baru ini hanyalah aksi publisitas oleh pemuda bernama Lindong. Secara alami, tidak peduli seberapa luas penyebaran berita itu, suasananya masih khusyuk dan suram di Istana Batu yang sangat dihormati. Tekanan semacam itu sudah cukup untuk mencekik napas seseorang. Di Istana Batu, ada seorang pria berpakaian putih duduk apatis di kursi batu. Jari-jarinya yang pucat dan ramping mengetuk-ngetuk pelan di sepanjang sandaran tangan kursi. Suara drum yang halus namun renyah dari jari-jarinya bergema di seluruh Istana Batu yang sunyi senyap, memberikan kehadiran yang mencekik. Di bawah pria berpakaian putih itu, ada banyak sosok. Orang-orang ini adalah elit dari Devil Cliff Empire. Namun, ada beberapa tempat yang kosong. Ketika Lindong mengeluarkan Lei Si, Chen Mu dan rekan-rekan mereka dalam satu gerakan, dia memberikan pukulan telak ke kekaisaran tebing iblis. Lagi pula, banyak sumber daya dihabiskan untuk mengasuh kedua pria ini. Senior Sisuan, sudah 3 hari dan masih belum ada tanda-tanda Lindong. Mungkinkah dia bermain dengan kita? Akhirnya, sesosok tidak bisa tidak bertanya dengan suara rendah setelah suasana yang tertekan berlanjut untuk waktu yang lama. Anak itu sangat berani. Aku ingin tahu metode apa yang dia gunakan untuk menangkap Lei Si dan yang lainnya. Dan karena ini, dia berani menantang kekaisaran tebing iblis. Namun, 2 hari ini, dia pasti menyadari betapa bodohnya tindakannya setelah dia tenang, pria lain mencibir tanpa sadar. 2 hari ini, Lindong telah membuat mereka stres dan karena itu mereka sangat marah padanya. Meskipun Lei Si gagal melewati kesengsaraan nirvana, dia masih membuat kemajuan besar. Oleh karena itu, praktisi panggung nirvana biasa tidak boleh menjadi lawannya. Selanjutnya, dengan bantuan dari Chen Mu dan yang lainnya, selama itu bukan seseorang yang telah melewati kesengsaraan nirvana, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Namun, Lindong mampu melakukannya, oleh karena itu, pria ini tidak boleh diremehkan, kata seorang pria yang tampak berhati-hati dengan suara yang dalam sambil menggelengkan kepalanya. Rupanya, tidak semua orang memiliki sikap yang sama terhadap masalah ini. Setelah mendengar kata-kata pria ini, banyak orang mengerutkan bibir. Lindong, yang baru saja mencapai Heaven Symbol Master, seharusnya merasa sulit bahkan untuk mengalahkan Chen Mu. Oleh karena itu, sulit bagi mereka untuk percaya bahwa Lindong benar-benar sendirian menangkap Lei Si dan rekan-rekannya. Duduk di kursi batu, pria berpakaian putih, yang bernama Sisuan, memandang acuh tak acuh pada keributan di bawahnya. Setelah beberapa saat, dia kemudian dengan jelas berkata, karena berita tentang kejadian ini telah menyebar, kita tidak perlu peduli apakah dia akan datang atau tidak. Kekaisaran tebing iblis tidak akan mentolerir orang seperti dia. Begitu kita menangkapnya, aku ingin mayatnya digantung di gerbang kota Devil Cliff City. Kalau tidak, orang lain akan melupakan ketenaran kekaisaran tebing iblis. Oleh karena itu, jika anak itu benar-benar muncul, siapapun yang membiarkannya melarikan diri karena kelalaiannya akan menggantikannya dan digantung di tembok kota sebagai gantinya. Jangan khawatir, Senior Sisuan. Kami sudah memiliki persiapan yang diperlukan. Saat anak itu muncul, tidak akan ada tempat baginya untuk lari. Setelah mendengar suara dingin dan tanpa emosi dari Sisuan, orang-orang di Istana Batu gemetar dan dengan cepat menganggukkan kepala mereka. Senior Sisuan, senior besar masih di pedalaman. Haruskah kita mengirim pesan kepadanya dan meminta dia kembali? Seorang pria ragu-ragu dan bertanya. Tidak dibutuhkan. Saat ini, senior besar sedang bertarung dengan orang lain untuk memperebutkan kunci kuno misterius lainnya. Tidak perlu mengganggunya karena masalah kecil seperti ini. Selanjutnya,
Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri kemampuan apa yang dimiliki Lindong sehingga dia berani menginjak kepala Kekaisaran Tebing Iblis. Setelah mendengar kata-kata ini, orang-orang di bawah Sisuan mengangguk dengan hormat. Mereka sangat jelas tentang kemampuan Sisuan. Selama Lindong muncul, tidak akan ada jalan keluar baginya. Sisuan melirik ke sekeliling istana batu dan tatapan sinis di matanya menghilang secara bertahap. Dia kemudian melambaikan tangannya dan membiarkan masing-masing praktisi melakukan persiapan mereka sendiri. Tiba-tiba, pupil matanya melebar tiba-tiba. Dia kemudian berdiri dan menatap serius ke istana batu dan ke tempat yang jauh dari Kekaisaran Tebing Iblis. Sudut mulutnya membentuk lengkungan menyeramkan secara bertahap. Akhirnya datang, kamu memang berani. Setelah melihat gerakan tiba-tiba Sisuan, orang-orang di istana batu sedikit terkejut. Kemudian, seolah-olah mereka telah memahami sesuatu, mereka berbalik dan melihat keluar kota. Tidak lama setelah Sisuan merasakan sesuatu, seluruh kota Tebing Iblis tiba-tiba menjadi gempar. Lagi pula, tidak ada kekurangan bakat di kota ini. Bahkan jika mereka tidak sekuat Sisuan, mereka masih bisa merasakan hal yang sama. Desir, berdesir. Tiba-tiba, angin kencang menyapu kota besar itu. Banyak sosok terbang di atas kota dan akhirnya melemparkan diri mereka ke tembok kota. Semua tatapan mereka terlempar ke cakrawala jauh di luar kota. Ada titik hitam di langit yang semakin besar. Dia datang. Lindong benar-benar datang. Orang ini benar-benar ceroboh. Memang benar bahwa tindakan impulsif semacam ini akan meningkatkan reputasinya secara signifikan, tapi aku khawatir dia tidak akan memiliki keberuntungan untuk menikmati reputasi ini. Ya, rumor mengatakan bahwa Sisuan dari Devil Cliff Empire sangat marah atas insiden ini. Orang itu adalah seseorang yang secara sah telah melewati kesengsaraan nirvana. Jangan bilang Lindong berpikir metode yang dia gunakan untuk menangkap Lei Si dan rekan-rekannya akan cukup memenuhi syarat untuk bersaing dengan elit seperti Sisuan. Tidak masuk akal. Seolah-olah seluruh kota meletus dengan emosi yang telah mereka kumpulkan setelah menderita dalam menunggu untuk waktu yang lama. Banyak bisikan pecah di tembok kota. Namun, kebanyakan orang bersukacita atas kemalangan titik hitam yang datang. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang melihat dengan menarik titik hitam yang masuk. Dari kemampuan Lindong untuk menangkap Lei Si dan rekan-rekannya, itu menunjukkan bahwa pria ini cukup mampu dan bukan individu yang bodoh. Kesimpulannya, ada dua perspektif tentang tindakan kurang ajar Lindong. Perspektif pertama adalah bahwa Lindong sedang mencari kematian. Perspektif kedua adalah bahwa dia benar-benar percaya diri dalam berurusan dengan elit yang kuat seperti Sisuan dan percaya bahwa dia dapat melarikan diri tanpa cedera. Mereka yang memiliki pola pikir yang cermat secara otomatis akan meninggalkan perspektif pertama. Itu karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang menginginkan kehidupan yang lebih pendek. Oleh karena itu, yang masuk akal harus menjadi perspektif kedua dan perspektif ini membangkitkan rasa ingin tahu beberapa praktisi. Sebagai bagian dari penduduk di kota Tebing Iblis, mereka jelas tahu tentang kehebatan Sisuan. Bahkan mereka sendiri akan kesulitan untuk melarikan diri tanpa cedera jika mereka melawan Sisuan. Selanjutnya, Lindong baru saja mencapai Master Simbol Surga. Di bawah dugaan seperti itu, banyak tampilan di tembok kota terbakar dengan cahaya yang kuat. Bintik hitam secara bertahap diperbesar di mata semua orang. Dan akhirnya, bintik hitam itu menjelma menjadi binatang yang sangat agung seperti harimau merah. Di bawah penerangan dari matahari, saat binatang seperti harimau itu mengepakkan sayapnya yang besar, baju besi merahnya memantulkan cahaya menyilaukan yang terlihat sangat mengesankan. Banyak tatapan berhenti pada binatang iblis sejenak sebelum bergeser ke atas. Setelah itu, sosok yang tampak muda kemudian muncul di garis pandang mereka. Sosok itu memiliki lengan terkulai di sampingnya sementara wajahnya berisi senyum lebar. Dia tidak terlihat sangat menonjol tetapi ada beberapa individu sensitif yang bisa merasakan ancaman tersembunyi di balik senyum itu. The Demonic Beast berhenti beberapa ratus kaki di depan Devil Cliff City. Lindong, yang berdiri di belakang Little Flame, melirik kota yang gelap dan suram. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke menara batu yang terletak di pusat kota. Dengan bantuan Yuan Power yang kuat, sebuah suara mencibir kemudian bergema di seluruh kota. Kekaisaran Tebing Iblis, datang dan kumpulkan orang-orangmu. Ledakan, setelah tawa Lindong jatuh, semburan kuat Yuan Power yang dipenuhi niat pembunuh meletus dari menara batu. Kemudian, seorang pria berpakaian putih terbang keluar dari menara dan muncul di tembok kota dalam hitungan detik. Mata tajamnya yang sedingin es terkunci pada Lindong, yang masih berdiri di belakang Little Flame. Sisuan, setelah melihat pria ini muncul, keributan pecah di tembok kota. Rupanya, mereka telah mengenali penguasa kota Tebing Iblis. Kemudian, mereka melemparkan ekspresi kegembiraan pada Lindong, jelas bersukacita atas kemalangannya. Kamu dipanggil Lindong, kan? Fakta bahwa kamu berani tampil benar-benar melebihi harapanku.
kata siswan acuh tak acuh sambil menatap Lindong dengan sepasang mata berbisa dan lengannya diletakkan di belakang punggungnya. Tatapan Lindong terpaku pada sosok ini juga. Energi yang memancar dari tubuh sosok itu sudah cukup untuk membuat pupil mata Lindong membesar. Kekaisaran tebing iblis memang luar biasa. Tampaknya orang ini telah melewati kesengsaraan nirvana sekali dan dapat dianggap sebagai praktisi tahap Wan Yuan nirvana. Di bawah banyak tatapan, Lindong menatap siswan dan tersenyum. Kemudian, yang pertama meregangkan tubuhnya dan mengulurkan tangannya dan melambai pada yang terakhir. Mari kita hentikan omong kosong dan serahkan pil nirvana. Keributan di tembok kota sedikit mereda dan banyak tatapan diarahkan ke arah siswan. Pada saat ini, rasa dingin di sekitar tubuh siswan semakin kuat dan lengkungan menyeramkan yang terbentuk di sudut mulutnya semakin lebar. Semua orang tahu akan ada pertunjukan yang menarik hari ini. Tembok kota yang kacau segera menjadi sunyi saat aura dingin menyebar secara diam-diam di udara, menyebabkan kerumunan itu diam-diam menggigil. Siswan berdiri di udara, tatapan seriusnya tertuju pada Lin Dong. Tatapannya perlahan menyisir tubuh Lindong inci demi inci pada sudut licik dengan mata begitu tajam sehingga seolah-olah dia benar-benar bisa melihat melalui yang terakhir. Namun, dalam menanggapi tatapan tajam dan sedingin es siswan, Lindong bahkan tidak mengedipkan mata saat dia samar-samar tersenyum dan berkata, "Oh, apakah Kekaisaran Tebing Iblis tidak mau menyisihkan 1 juta pil nirvana untuk menyelamatkan Lei Si dan yang lainnya?" Lindong, yang terbaik adalah bersikap bijaksana dan tidak membakar jembatan seseorang. Ada beberapa orang di dunia ini yang tidak bisa Anda sakiti. Jangan menabur benih kehancuran Anda sendiri. Kalau tidak, akan terlambat bagimu untuk menyesal di masa depan. Siswan berkata dengan tidak menyenangkan. Lindong merentangkan tangannya, sebelum memberi isyarat dengan telapak tangannya. Segera, ekor piton besar Little Flame muncul. Membungkus ekor pitonnya ada 9 sosok. Mereka adalah Lei Si dan yang lainnya. Aku akan memberimu 10 detik. Jika saya tidak melihat pil nirvana, saya akan membantai semuanya. Suara Lindong tenang, seolah-olah dia berbicara tentang masalah yang tidak penting. Namun, nada tenangnya menyebabkan murid siswan menyusut sedikit. Tembok kota itu sunyi senyap. Telapak tangan kebanyakan orang basah oleh keringat saat mereka menatap sosok itu di kejauhan. Tak satu pun dari mereka yang bisa membayangkan bagaimana orang ini bisa tetap tenang di depan seorang praktisi sekuat siswan. Apakah dia hanya memasang front yang kuat? Lindong, karena fakta bahwa kamu adalah pria yang berbakat, jika kamu bersedia untuk membiarkan Lei Si dan yang lainnya pergi, aku dapat mengabaikan dendam kami dan mengundangmu untuk menjadi tamu di Kekaisaran Tebing Iblisku. Pada saat itu, Anda akan diperlakukan dengan murah hati. Mata menakutkan siswan berkilauan dengan lembut, sebelum dia menyatakan dengan suara rendah. Lindong meliriknya, sebelum dia segera tersenyum. Tepat saat siswan mengira yang pertama telah menurunkan kewaspadaannya, suara tenang Lindong terdengar, waktunya habis. Sepertinya Kekaisaran Tebing Iblis Anda tidak peduli dengan orang-orang ini. Setelah dia berbicara, pikiran Lindong bergerak. 9 tombak energi mental yang sangat tajam muncul di depannya sebelum dengan kejam melambaikan lengan bajunya. Tombak energi mental lepas landas dan tanpa ampun terbang menuju Lei Si dan yang lainnya. Saat tombak energi mental ini ditembakkan, niat membunuh yang meluap keluar dari mata Lindong, menyebabkan tidak ada yang berani meragukan apakah niatnya itu nyata. Ekspresi siswan muram saat dia melihat ini. Tiba-tiba dengan erat mengepalkan tinjunya, dia menatap tombak energi mental dan pada saat-saat terakhir, dia akhirnya berbicara, "Baiklah, kamu menang." Berdengung, tepat ketika mereka beberapa inci dari Lei Si dan yang lainnya, tombak energi mental yang tajam tiba-tiba berhenti sebelum kemudian menghilang. Lindong mengulurkan tangannya ke arah siswan dan berbicara, "Serahkan." Dada siswan terangkat dengan lembut. Terbukti, kemarahan di hatinya telah terakumulasi ke tahap yang menakutkan. Dia dengan tajam menatap Lindong, menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara, "Aku akan menyerahkan pil ketika kamu menyerahkan Sandera." Setelah dia berbicara, dia mengepalkan tinjunya saat tas Qiankun muncul di tangannya. Tas itu terbuka sedikit, segera mengeluarkan Nirvana Ki yang seperti api. Dari kelihatannya, sepertinya ada jumlah pil Nirvana yang agak mencengangkan di dalam tas. Saat dia menatap Nirvana Ki yang kaya itu, bahkan siswan merasakan sedikit rasa sakit di hatinya. 1 juta pil nirvana bukanlah jumlah yang kecil dan bahkan Kekaisaran Tebing Iblis menderita karenanya. Namun, mereka telah menghabiskan cukup banyak uang untuk memelihara Lei Si dan Chen Mu. Secara khusus, meskipun Lei Si telah gagal untuk selamat dari kesengsaraan nirvana, dengan pengalaman masa lalunya, peluang keberhasilannya akan meningkat di waktu berikutnya. Karena itu, jika dia terbunuh sekarang, itu akan menjadi pukulan besar bagi Kekaisaran Tebing Iblis mereka. Mata Lindong menyipit saat dia menatap tas Qiankun. Dengan penglihatannya yang tajam, dia samar-samar bisa menyimpulkan jumlah pil nirvana di tas dari Nirvana Ki yang merembes keluar. Segera,
dia menganggukkan kepalanya dengan sikap acuh tak acuh. Lindong bertukar pandang dengan Sisuan, sebelum keduanya segera menyentakkan lengan mereka. Setelah itu, tas Qiankun serta Lei Si dan yang lainnya dilemparkan pada saat yang bersamaan. Lindong punya cara yang bagus untuk melempar seseorang. Dia menggunakan jumlah kekuatan yang berbeda pada masing-masing dari mereka, menyebabkan mereka menyebar saat mereka turun dari langit seperti kelopak. Lebih jauh lagi, karena Lei Si dan yang lainnya tidak sadarkan diri dan tubuh mereka melemah, jika dia membiarkan mereka jatuh begitu saja, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan mematahkan leher atau anggota tubuh mereka. Karena itu, jika Sisuan ingin menyelamatkan mereka, itu pasti akan menundanya untuk sementara waktu. Saat Sisuan mengulurkan tangan untuk mengambil Lei Si dan yang lainnya, tas Qiankun sudah tiba di depan Lindong. Namun, karena sifatnya yang berhati-hati, dia tidak segera mengambilnya. Sebagai gantinya, dia mengirimkan energi mentalnya untuk dengan cepat memindai tas Qiankun. Ketika dia menyadari bahwa tidak ada yang salah, dia akhirnya melambaikan lengan bajunya dan menyimpannya. Haha, terima kasih atas kemurahan hatimu. Jika kesempatan itu datang, mari kita kejar di masa depan. Setelah mendapatkan pil nirvana, Lindong tertawa terbahak-bahak. Segera, api kecil mengepakkan sayapnya, sebelum menembak ke kejauhan seperti sambaran petir. Saat ini, Sisuan akhirnya menangkap semua orang. Segera, dia melambaikan lengan bajunya dan dengan kejam melemparkan semuanya ke tembok kota, menyebabkan suara tabrakan yang keras terdengar. Semua orang tahu bahwa dia sangat kesal dengan Lei Si dan yang lainnya. Jika mereka adalah individu biasa, dia kemungkinan akan membunuh mereka semua secara pribadi. Nak, apakah menurutmu begitu mudah untuk meminum pil nirvana Devil Cliff Empireku? Jika saya membiarkan Anda melarikan diri, apakah Anda pikir saya akan memiliki wajah untuk tinggal di Devil Cliff City? Ekspresi Sisuan gelap saat dia menatap Lindong yang melarikan diri sementara kilatan merah melintas di matanya, samar-samar, sepertinya wajahnya sedikit bengkok. Sepertinya dia benar-benar marah oleh Lindong. Astaga, astaga, seolah-olah menanggapi kata-kata Sisuan, tepat saat Lindong lepas landas, beberapa kolom cahaya Yuan Power yang tangguh tiba-tiba melonjak dari belakangnya, berubah menjadi layar cahaya yang benar-benar menyegel seluruh area. Gelombang kejut Savage Yuan Power berdesir dari layar bercahaya. Samar-samar, orang bisa melihat beberapa sosok yang tangguh di tempat di mana kolom cahaya Yuan Power muncul. Terbukti, untuk menghentikan Lindong, Sisuan telah menghabiskan banyak uang dan mempekerjakan sebagian besar praktisi elit di Devil Cliff Empire untuk membangun formasi besar ini. Di bawah cahaya layar seperti sangkar ini, bahkan Lindong akan merasa sangat sulit untuk menerobosnya. Di atas tembok kota, banyak orang menatap layar cahaya yang menjulang tinggi, hati mereka bergetar lembut. Memang tidak ada cara untuk secara damai menyimpulkan masalah hari ini. Di kejauhan, Lindong menginstruksikan Little Flame untuk berhenti. Ketika dia melihat formasi yang megah dan besar, sedikit keheranan melintas di matanya. Sepertinya Kekaisaran Tebing Iblis menganggapnya agak tinggi dan benar-benar mengerahkan kekuatan seluruh kekaisaran untuk menjebaknya. Saya telah memperingatkan Anda sebelumnya, yang terbaik adalah bersikap bijaksana dan tidak membakar jembatan seseorang. Dengan kemampuanmu saat ini, kamu pasti naif jika kamu percaya bahwa kamu dapat memperoleh apapun dari Kekaisaran Tebing Iblisku. Lindong perlahan berbalik. Sisuan sudah melayang di udara, berhenti agak jauh dari Lindong. Senyum di wajahnya terlihat agak sinis. Aku telah memberimu kesempatan, namun, kamu memilih untuk tidak menghargainya. Sekarang, Anda telah kehilangan kesempatan terakhir Anda. Cahaya keemasan yang cemerlang mengiringi langkah Sisuan saat perlahan-lahan muncul dari tubuhnya. Sementara itu, tekanan yang sangat hebat muncul, menyebabkan udara di sekitarnya menjadi padat. Bang! Kemarahan di hati Sisuan jelas telah terakumulasi hingga titik kritis. Karena itu, begitu dia berbicara, matanya menjadi sangat dingin. Saat dia melangkah maju, udara di depannya meledak, sosoknya menghilang seperti hantu. Saat Sisuan menghilang, pupil Lindong menyusut dengan lembut sebelum dia tiba-tiba berbalik dan menyilangkan kedua tangannya. Cahaya keemasan muncul, dan dalam sekejap mata, seolah-olah lengannya terbuat dari emas asli. Dong! Sebuah tinju emas merobek udara, kejam membanting ke lengan bersilang Lindong. Segera, gelombang kejut yang mengerikan meletus, langsung meniup Lindong dari tas Little Flame. Setelah didorong mundur sekitar selusin langkah, dia akhirnya menstabilkan dirinya saat dia merasakan sakit yang tajam di lengannya. Segera, tatapan serius melintas di matanya. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah menguasai tubuh emas nirvana kecil, pukulan Sisuan sebelumnya akan langsung mematahkan lengannya. Tubuh emas nirvana, sosok Sisuan tiba-tiba muncul di udara, menatap lengan emas Lindong dengan kaget. Dia secara alami tahu bahwa itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh praktisi panggung nirvana. Namun, dari gelombang Yuan Power Lindong saat ini, dia hanya berada di tahap setengah langkah menuju nirvana.
Oleh karena itu, bagaimana dia bisa menguasai tubuh emas nirvana ke tingkat seperti itu? Tidak heran kamu berani menjadi begitu sombong. Ternyata Anda memiliki beberapa keterampilan. Namun, di depan kekaisaran tebing iblisku, bahkan jika kamu benar-benar naga, kamu masih harus berlutut. Setelah tertegun sejenak, keterkejutan di mata siswan digantikan oleh cahaya sedingin es. Saat dia dengan lembut meregangkan lehernya, semua persendian di tubuhnya tampak retak. Kekuatan ledakan menggeliat di antara otot-ototnya, meledak keluar, menyebabkan udara bergetar. Lindong menghela napas dalam-dalam, sebelum dia menggoyangkan lengannya yang sedikit mati rasa. Sementara itu, senyum gembira perlahan muncul di wajahnya. Satu panggung Yuan Nirvana, mari kita lihat apakah Anda memiliki apa yang diperlukan untuk menahan saya di sini. Di tembok kota, mata orang banyak berubah panas ketika mereka mendengar percakapan antara keduanya. Mereka semua sangat ingin tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang ketika dua tokoh terkemuka ini bentrok secara langsung.